Selamat bertemu kembali dengan diskusi kita saat ini mengenai kegiatan kampanye Pak Ganjar Pranowo ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kedatangan calon presiden 2024 Ganjar Pranowo ke Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendapat sambutan meriah di Gedung Oasis pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Karena keterbatasan tempat, banyak warga rela berpanas-panasan di luar ruangan demi bertemu Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar memang bukan orang asing bagi warga Donggala. Mereka tak pernah lupa kebaikan yang pernah ditorehkan Pak Ganjar di sana. Saat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala dan Sigi pada tahun 2018 lalu, Pak Ganjar datang membawa bantuan. Kami masih ingat tahun 2018 saat Pak Ganjar datang mengunjungi kami. Bapak datang membawa bantuan dari Jawa Tengah. Bapak membangun sekolah dan tempat ibadah untuk kami yang sedang berduka. Itulah mengapa kami warga Sulteng ini jatuh cinta pada Bapak, ucap mantan Wakil Bupati Donggala, Vera Elena. Meski bukan orang yang berkewajiban membantu, namun Pak Ganjar saat itu datang dari Jawa Tengah membawa bantuan kemanusiaan. Personel diterjunkan untuk membantu evakuasi, infrastruktur dikirim untuk membangun sekolah dan tempat ibadah. Saat bencana Bapak datang, ketika meresmikan bangunan sekolah dan tempat ibadah, Bapak juga hadir. Hari ini, Bapak kembali mengunjungi kami. Bapak memang sangat perhatian pada masyarakat Donggala, ucapnya disambut tepuk tangan riuh masyarakat. Seorang warga Donggala bernama Dewi membenarkan hal itu. Wanita berusia 50 tahun ini melihat betapa Pak Ganjar sangat dicintai masyarakat Donggala karena kepeduliannya saat bencana alam menimpa masyarakat Donggala. Kami sangat senang didatangi Pak Ganjar, karena sosok panutan yang paling kami kagumi. Saat bencana alam, Pak Ganjar datang dan membantu kami, membangun sekolah dan tempat ibadah yang sangat bermanfaat untuk kami. Sampai kapanpun tak akan pernah kami lupakan. Sementara itu, Pak Ganjar mengaku memiliki hubungan emosional dengan kota Palu, Sigi dan Donggala. Baginya, Palu, Sigi dan Donggala selalu ada di hatinya. Hubungan itu terjadi ketika bencana melanda daerah itu pada tahun 2018 lalu. Pak Ganjar mengirimkan personel dan bantuan dari Jawa Tengah. Waktu saya ke sini hari ini, banyak teman-teman relawan dari Jateng yang antusias. Ada dari PMI, Basnas, Tagana dan lainnya menanyakan melalui WA saya. Pak Ganjar mau ke Donggala ya? Salam ya Pak, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar menceritakan, saat bencana terjadi dia tergerak untuk datang dan mengirimkan bantuan. 8 sekolah dan sejumlah tempat ibadah dia bangun di tempat itu. Terjadi silaturahmi yang erat antara Donggala dengan Jawa Tengah. Bahwa sebenarnya kita bersaudara. Coba kalau itu terjadi di seluruh Indonesia, maka tidak ada yang bisa mengganggu persatuan dan keindonesiaan kita, tegasnya. Hari itu, Pak Ganjar merasa senang karena bisa kembali menyapa masyarakat kota Palu, Donggala dan Sulteng lainnya. Pak Ganjar masih ingat berapa ramahnya masyarakat menyambutnya, sama persis ketika pada tahun 2018 ia datang ke sana. Hari ini saya menghirup udara kota Donggala lagi. Meski sekian tahun tidak ke sini, tapi rasanya masih sama. Ada persaudaraan yang sangat erat di antara kita, katanya.
Bapak Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada di dalam hatinya karena berkaca pada peristiwa bencana gempa bumi di provinsi tersebut pada tahun 2018. Hal ini disampaikan Pak Ganjar saat berpidato di hadapan tim kampanye, relawan, dan massa partai politik pengusung di Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 4 Desember 2023. Buat saya pribadi, Bapak Ibu, Sulawesi Tenggara lebih khusus Palu, Sigi, Donggala itu sudah di hati, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah pernah mengirimkan bantuan kepada warga terdampak gempa, termasuk membangun sejumlah bangunan publik. Pak Ganjar menuturkan, hal itu ia lakukan karena menurutnya kemanusiaan tidak mengenal perbedaan suku, agama, maupun golongan. Bahwa saat bencana terjadi, tidak boleh lagi kita bicara sesama anak bangsa. Apa sukumu, di mana tempatmu, apa agamamu, apa golonganmu, apa partaimu, apa golonganmu, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar pun mengaku pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mewajibkan daerah-daerah yang punya fiskal tinggi untuk membantu daerah lain yang sedang mengalami bencana. Sama Bapak Ibu, kalau kita terjadi bencana, kalau ada orang yang menolong, kita merasa tidak sendirian. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang peduli dengan perikemanusiaan yang tinggi, kata Pak Ganjar. Pada waktu berkampanye di Kota Palu, Pak Ganjar janjikan kemudahan akses lapangan kerja. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan janjinya akan memberikan kemudahan akses pada lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Bapak Ganjar Pranowo juga berkomitmen memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Ini komitmen Pak Ganjar saat melakukan kampanye di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bapak, Ibu yang punya saudara, punya anak, agar mempersiapkan mereka dengan baik karena saya dan Pak Mahfud berkomitmen memberikan kemudahan akses lapangan kerja dan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, tuturnya. Ia menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang membutuhkan banyak suplai tenaga kerja karena sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut. Maka dari itu, Pak Ganjar mengajak masyarakat setempat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan tujuan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya apabila dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan penciptaan lapangan pekerjaan baru adalah program strategis dan menjadi penekanan penting bagi pasangan Ganjar Mahfud. Siapkan anak-anak kita agar ekonomi kita semakin berdikari, agar para anak bangsa dapat bekerja membangun daerahnya dan bangsa ini, serta mensejahterakan keluarganya, ujar Ganjar Pranowo. Pada waktu Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pak Ganjar mengaku Kota Palu hingga Donggala merupakan daerah yang memiliki tempat di hatinya. Buat saya pribadi, Bapak Ibu, Sulteng lebih khusus Palu, Sigi, Donggala itu sudah di hati, kata Ganjar dalam sambutannya di acara pertemuan TPD, Caleg, dan massa partai dan relawan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulteng. Ganjar menyebut gempa bumi dan tsunami di Palu pada tahun 2018 memberikan memori yang mendalam untuknya. Saat itu, kata dia, semua bersatu untuk membantu para korban bencana. Kemudian Pak Ganjar menunjukkan salah satu video,
pada saat terjadinya gempa dan tsunami di kota Palu. Kalau ada yang ingin menonton videonya, saya kira mudah ya. Silahkan browsing atau cari di Google, video tentang peristiwa gempa dan tsunami di Palu ini. Mengapa sampai ada memori yang sangat mendalam? Karena memori, peristiwa gempa dan tsunami yang dialami penduduk kota Palu, sungguh mengetuk hati kita semua, bahwa saat bencana terjadi, kita bicara sesama anak bangsa, apa suku, di mana tempatmu, apa agamamu, apa partaimu, apa golonganmu, ujarnya. Ganjar mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya. Namun, sayangnya, kata dia, Indonesia juga rawan dengan bencana. Indonesia ini daerah yang punya potensi besar bencana di mana-mana. Tetapi pada saat yang sama, Allah Tuhan kasih rezeki buat bumi pertiwi sebuah daerah yang indah, dengan kesuburan yang tinggi, dan potensi yang sangat besar sekali, paparnya. Inilah yang penting secara politik untuk bisa kita konsolidasikan, kita olah, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Itu yang paling penting, sambungnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengajak para relawan dan kader-kader untuk berdoa bersama untuk para korban yang terdampak bencana letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Ada saudara kita yang hari ini juga tertimpa bencana di Sumatera Barat, letusan Gunung Merapi. Mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita di sana, dan akan makin banyak orang menolong seperti saat pada waktu kita sedang susah, tuturnya. Itu tadi sekilas tentang kunjungan kampanye Pak Ganjar di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi pada acara pemilu 2024. Terima kasih.